klien kami memberikan statement ya gitu. Mungkin itu dulu aja buat Pak Randy, silakan. Isu perselingkuhan Randy Kejarnet dengan Syahnas Sadiqah tambah panjang. Kini pengacara Farhad Abbas berencana melaporkan keduanya ke pihak kepolisian. Satu di antara alasan Farhad Abbas akan melaporkan ke polisi dikarenakan menurutnya Randy Kejarnet dengan Syahnas Sadiqah sudah masuk tindak pidana. Adapun pasal yang akan disangkakan terhadap Randy Kejarnet dengan Syahnas Sadiqah yakni Undang-Undang Pornografi Perfilman, Undang-Undang KUHP maupun Undang-Undang ITE. Diketahui dugaan perselingkuhan antara Randy Kejarnet dengan Syahnas Sadiqah langsung menjadi perbincangan hangat di publik. Hal tersebut setelah istri sah Randy Kejarnet, Lady Nayoa, membongkar kelakuan suaminya dengan Syahnas Sadiqah. Bahkan dugaan perselingkuhan antara Randy dengan Syahnas disebut sudah berjalan sejak 2021 lalu. Pengacara Farhad Abbas turut mengomentari soal perselingkuhan antara Randy Kejarnet dengan Syahnas. Farhad menyebut Randy dan Syahnas merupakan selebritis yang tidak bisa menjaga rumah tangganya dengan baik. Terkait kasus perselingkuhan tersebutlah Farhad Abbas mengatakan agar pelaku perselingkuhan dapat sanksi sosial. Tak hanya itu, Farhad pun akan melaporkan ke polisi. Ia pun berharap agar istri dari Randy Kejarnet dan suami dari Syahnas untuk segera melapor ke polisi. Farhad menuturkan bahwa pihaknya akan mengawal kasus perselingkuhan itu serta menuntut seberat-beratnya. Sementara itu, praktisi hukum Firman Chandra mengatakan kasus perselingkuhan antara Randy dengan Syahnas sudah termasuk dalam tindak pidana. Disebutnya tindak pidana tersebut merupakan delik aduan. Firman pun membeberkan beberapa pasal yang nantinya dapat untuk disangkakan jika kasus perselingkuhan itu benar-benar terjadi. Yang pertama, kata Firman, terkait dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan pornoaksi. Sedangkan untuk pidana yang lebih berat, Firman yang menyebutkan dapat dimasukkan dalam Undang-Undang ITE. Jadi nggak terlalu gaduh gitu ya, kira-kira seperti itu kali. Mungkin Pak Gisel kan dipilih secara langsung sama Ibu Lady sendiri untuk menangani kasus ini. Mungkin kasusnya seperti apa sih? Apakah memang ada arah perceraian atau seperti apa sih Pak Gisel? Ya pastinya kita kan dihubungi sama Bu Lady. Singkat cerita konsultasi bersama tim saya. Di sini ada Ricky, sini ada Joki. Kita ketemu di Hotel Mulia waktu itu. Kebetulan kita ada acara di Hotel Mulia bersama tim kantor. Bu Lady datang, cerita. Sehabis itu tanda tangan surat kuasa. Sehabis itu ya konsultasi lah tentang bagaimana cara mengajukan perceraian ataupun dampak-dampak perceraian apa. Intinya sih gitu sih. Berarti tidak menutup kemungkinan ini bakalan menjadi ajuan permohonan gugatan ya Pak? Iya, surat kuasa untuk mengajukan sudah ditandatangani oleh Ibu Lady di tanggal 23 Juni. Cuman kemarin kan ada libur lebaran dan segala macamnya, hari raya. Jadi posisinya kita pelan-pelan tapi pasti. Kapan Bang? Rencananya kapan Bang? Mungkin kita nggak kerasa gusu lah untuk mau kapannya segala macam. Pastinya kita akan kabari. Tapi nggak membuat gaduh lah pokoknya, intinya gitu. Tapi untuk tekad Bu Lady sendiri, Bang, tekad Bu Lady sendiri akhirnya bulat untuk bercerai. Belum, ini kan masih proses. Yang penting kita tanda tangan surat kuasa dulu, pelan-pelan dipikirkan matang-matang dari Bu Lady-nya juga apa akibatnya, apa dampaknya terhadap anak. Nah habis itu kalau sudah selesai baru kita ajukan. Jadi kita masih wait and see lah gitu. Tapi kalaupun secepatnya kita ajukan cepat juga. Bisa lah. Jadi ini masih menunggu. Bang, dari pihaknya Bang Randy sendiri kan ingin memperbaiki Bang, ingin memperbaiki rumah tangga. Kalau dari pihaknya Bu Lady sendiri mungkin ada kemungkinan untuk rujuk lagi Bang sebenarnya? Kalau untuk rujuk atau enggak mungkin yang ngejalanin kan Bu Lady nih gitu ya. Kalau kita kan diminta untuk mengawal apa sih langkah-langkah hukum ke depannya dari sisi perdata atau sisi pidana atau bagaimana, itu kita kawal. Tapi kalau untuk yang menjalani kan Bu Lady ya. Jadi mungkin tanya Bu Lady, dan mungkin dari kewajaran kelaziman dari yang udah terjadi di podcast mana-mana kan teman-teman juga bisa tahu gimana, apakah itu bisa dilanjutkan atau enggak ya. Kita lihatlah ke depannya nanti.
Bang, Bu Lady cukup terpukul nggak boleh kita tahu dari salah satu podcast itu Randy sangat terbuka bahwa dia mengakui akan semua hal ini. Jadi kan kejadiannya itu udah lama kan ya, yang apa yang ini intinya saya mengulang di spill yang udah disampaikan Ibu Lady juga. Jadi kita koridornya di situ, kita udah sampaikan, Bu Lady sampaikan itu udah berlangsung lama. Jadi kalau bahasanya terpukul atau enggak, menurut saya sih ini pendapat pribadi, ya menurut saya pastilah gitu ya. Tapi ini udah lama kok dan berulang-ulang kan. Jadi ya berjalan gitu aja sih sebenarnya. Sampai detik hari ini ketika podcast itu ada pengakuan yang dimaksud mungkin teman saya itu Bu Lady itu dia tahu dengan adanya pengakuan gimana dan kondisi saat ini gitu Bang. Oh, kondisi saat ini kan kondisinya udah dari berangsur-angsur makin kuat gitu ya. Mungkin dari awalnya kan Bu Lady ini kalau di podcastnya yang lain-lain kan udah 3 kali. Nah ini mungkin udah semakin kuat lah, namanya Bu Lady udah kayak pejuang ya, bentukannya nggak semua wanita kuat ngejalanin itu semua. Tapi dari Bu Lady sendiri pasti kan dengan kejadian ini nggak mungkin diam aja dan nggak mungkin bisa dibilang sakit hati, kecewa ya. Tapi kalau untuk betul-betul memastikan itu ada ya untuk perceraian itu Bang? Pastinya semua wanita kalau ditanya siapa yang kuat sih kan gitu ya. Kalau ditanya pasti timbul pikiran mau cerai lah, mau rujuk, banyak pasti pikiran lah. Cuma ini karena udah berulang dan lama, jadi ada tekad lah hubungi pengacara kan gitu bentukannya. Jadi kita kasih konsultasi dulu gitu, nggak langsung serta-merta kita cepet-cepet langsung ayo gugat langsung hari ini, enggak gitu, karena ini kan ada anak, jadi harus diperhitungkan matang. Berarti ini bahasa berulang sudah beberapa kali ya Bang? Ya kalau bisa dilihat di podcast lain kan udah disampaikan kan ya, udah berulang ya. Di podcastnya Denny Sumargo dan lain-lain kan juga ada ya. Dan situ juga bisa jelas dilihat kok, ini kan terbuka. Bang Indra, mungkin kondisi Bu Lady sendiri sudah meninggalkan rumah bersama dengan Randy itu sejak kapan sih? Mungkin ada obrolan juga kemarin ketika bertemu di Kota Media. Nah, mungkin yang waktu ketemu itu karena kondisinya cukup sembab katanya, dan juga memang perilakunya kan kadang fokus ada enggak gitu kan. Ya wajar lah namanya wanita, dan kita juga nggak mau maksa nanya gitu kan, gimana sih kalau orang lagi banyak masalah, terlihat banget lah letih dan banyak masalah. Jadi kita saya nggak mau ke arah itu. Jadi kita bikin obrolannya yang tenang, santai gitu. Kira-kira kayak gitu sih. Ada rasa trauma dan udah sampai ke psikolog atau penanganan medis lainnya belum sudah mungkin Lady? Kalau mungkin ke pendeta pasti udah gitu ya. Namanya kan pasti sharing karena agamanya Bu Lady Kristen ya, mungkin dia udah ke pendeta udah. Gitu kalau itu kita belum terlalu jauh lah kalau kita nanya ke situ sih. Bang, tapi sebelumnya sempat itu nggak Bang? Ibu Lady ini sempat konsultasi di luar tim Abang gitu, maksudnya ketika ini kan proses pembiaran ya, karena udah berlangsung lama gitu seperti itu. Ada sempat di titik sebelum sampai titik ini ada proses dia untuk pemberontakan ya, apakah mengusaha atau pihak-pihak yang terkait? Pastinya udah di-spill, itu semua ada di-spill di di media kan Pak ya, di situ. Nah cuman maksud saya saya melihat jarang wanita yang bisa sekuat ini. Jadi kalaupun dia sudah mencapai titik kuat ini ya kita hanya bisa support gitu. Kira-kira seperti itu sih jawabannya. Bang, ini kan pihak Randy sudah mengakui dan sudah minta maaf. Dari pihak Bu Lady sendiri, ini nggak sih pengen nggak sih maksudnya pihak si S ini mengakui juga kesalahannya gitu? Kalau sekarang Bu Lady yang terakhir kemarin untuk acara ini aja kemarin bilang Bang Ezra kalau bisa sih yang santai-santai aja gitu, jangan terlalu gaduh, karena kan yang kita pertimbangkan adalah anak gitu, karena anaknya udah nanti gede 5 tahun lagi bisa juga lihat YouTube ini. Nah itu concern dari Bu Lady dan saya adalah supaya ini sejuk-sejuk aja, jadi nggak pengen merambat keluar ke oknum ini oknum itu. Toh juga nanti kan netizen juga tahu lah ini kan seperti moral justice lah ke depannya, kira-kira seperti itu. Tidak mau minta maaf, dia tidak menuntut si S untuk minta maaf. Mungkin sekarang Bu Lady itu banyak berserah, lebih dekat sama Tuhan lah, jadi fokusnya ke sana sih kayaknya.